Seakan-akan mengikuti Yesus Kristus itu kok justru malah banyak penderitaan yang dialami. Ada yang dianiaya, ada yang dibenci karena mengikuti Yesus, ada yang dikucilkan oleh masyarakat tertentu, ada yang dilarang beribadah, ada yang nggak boleh mendirikan rumah ibadah, bahkan ada rumah ibadah gereja yang sudah berdiri pun malah dihancurkan. Kok seakan-akan Yesus diam saja, tidak bertindak, melihat para pengikutnya mengalami situasi macam itu. Saudara-saudara terkasih, ketika kita melihat kitab suci, ternyata Yesus itu sudah mengatakan jauh-jauh hari sebelum kita percaya kepadanya. Memang bahwa para pengikutnya, kita semua akan menderita sebagai pengikut Kristus. Namun derita kita itu tidak akan melebihi penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai pengikutnya, kita memang harus menderita, harus mengalami salib, karena memang itu jalan keselamatan yang dipilih Allah bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, suster, bruder, frater, Bapak Ibu saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Jalan salib, jalan penderitaan, rupanya memang harus kita ikuti, harus kita panggul sebagai murid Tuhan yang ingin memperoleh anugerah sebagaimana Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita dalam Ekaristi ini, sekaligus kita menyadari dosa-dosa kita. Kita mohon rahmat belas kasih kepada Allah supaya kita layak merayakan misteri yang suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang meredam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghadirkan sabdamu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga sabdamu yang telah diwartakannya itu mencerahkan budi dan hati kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan,
Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Biarlah mereka bersorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Besar dan ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah Engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditantang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudarimu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita masih membahas tentang akhir zaman. Seakan-akan mengikuti Yesus Kristus itu kok justru malah banyak penderitaan yang dialami. Ada yang dianiaya, ada yang dibenci karena mengikuti Yesus, ada yang dikucilkan oleh masyarakat tertentu, ada yang dilarang beribadah, ada yang nggak boleh mendirikan rumah ibadah, bahkan ada rumah ibadah gereja yang sudah berdiri pun malah dihancurkan. Kok seakan-akan Yesus diam saja,
tidak bertindak melihat para pengikutnya mengalami situasi macam itu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat kitab suci, ternyata Yesus itu sudah mengatakan jauh-jauh hari sebelum kita percaya kepadanya, memang bahwa para pengikutnya, kita semua akan menderita sebagai pengikut Kristus. Namun derita kita itu tidak akan melebihi penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai pengikutnya, kita memang harus menderita, harus mengalami salib, karena memang itu jalan keselamatan yang dipilih Allah bagi kita. Yesus menawarkan jalan derita, jalan sengsara, jalan salib, agar kita memperoleh hidup kekal. Saudara-saudari terkasih, tidak akan ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada hidup abadi tanpa jalan penderitaan. Tetapi Yesus menjamin, yang setia di jalan salib sampai akhir, yang setia dalam penderitaan bersama Kristus, akan membawa kebahagiaan kekal dalam dirinya, akan memperoleh hidup seperti yang Tuhan janjikan. Jangan khawatir, karena Tuhan katakan hari ini, sehelai pun rambut kepalamu tidak akan hilang. Artinya Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kita. Tinggal bagaimanakah kita menjadi pengikutnya yang tangguh, yang setia memanggul salib penderitaan itu sampai akhir hidup kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita boleh menjadi orang-orang beriman yang tangguh di zaman ini, siap untuk mengikuti Dia, berarti siap untuk memanggul salib penderitaan sebagaimana Tuhan sendiri telah mengalaminya demi keselamatan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala berkat, berkatilah roti dan anggur ini, dan jadikanlah kurban Yesus Kristus Putramu, sumber harapan akan hidup yang kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan
bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersitulah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus membimbing sampai ke hidup yang kekal. Aku sendirilah yang akan memberikan kata-kata hikmat kepadamu, sehingga tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan abadi, Engkau mengendaki jangan sampai seorang pun hilang. Perkenankanlah kami senantiasa berbahagia berkat perjamuan Ekaristi yang kami rayakan. Semoga tidak sesuatu pun yang dapat memisahkan kami darimu sampai akhir zaman, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada seluruh umat yang ikut misa pagi ini, baik di gereja maupun ikut live streaming di rumah masing-masing. Dan terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang membantu kita dalam misa pagi ini. Mari mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pergilah Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.